Assalamualaikum. Halo semua, saya Hilda Yongkanawati. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai energi Gibbs dan potensial sel, serta persamaan Nernst. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas materinya. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai energi Gibbs dan potensial sel, kita perlu mengingat persamaan reaksi sel Daniell, yaitu ada pada persamaan 17.20. Persamaan reaksi sel Daniell hanya melibatkan 2 mol elektron, tetapi jika dalam suatu reaksi sel melibatkan N elektron daripada 2 elektron, maka hubungannya adalah ada pada persamaan 17.23. Nilai N pada persamaan 17.23 menunjukkan jumlah mol elektron yang terlibat dalam suatu reaksi sel. Persamaan 17.23 adalah hubungan mendasar antara potensial sel dan perubahan energi Gibbs yang menyertai reaksi sel. Pada persamaan 17.23 bahwa nilai N merupakan jumlah mol elektron yang terlibat dalam suatu reaksi sel. Nilai F sebagai nilai Faraday, nilai epsilon sebagai energi potensial sel, dan nilai delta G sebagai perubahan energi Gibbs. Berdasarkan pengamatan, menunjukkan bahwa nilai energi potensial tergantung pada arus yang ditarik di sirkuit eksternal. Nilai pembatas energi potensial yang diukur saat arus menuju nol disebut gaya gerak sel atau potensial sel yang dapat dibalik atau reversibel, yaitu lim energi potensial sel menuju nol sama dengan energi potensial sel reversibel. Persamaan 17.23 menjadi N dikali F dikali energi potensial reversibel sama dengan min delta G yang ditujukan pada persamaan 17.24. GGL sel sebanding dengan min delta G per N atau penurunan energi Gibbs dari reaksi sel per elektron yang ditransfer. Karenanya, GGL sel adalah properti intensif sistem, yaitu tidak tergantung pada ukuran sel atau pada koefisien yang dipilih untuk menyeimbangkan persamaan kimia untuk reaksi sel. Hubungan antara energi Gibbs dan potensial sel dapat menjelaskan kespontanan suatu reaksi sel atau menjelaskan spontanitas suatu reaksi sel, di mana melalui persamaan 17.24, maka akan terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, jika delta G bernilai negatif dan energi potensial sel bernilai positif, maka reaksi sel akan berjalan spontan. Yang kedua, jika delta G bernilai positif dan energi potensial sel bernilai negatif, maka reaksi sel akan berjalan tidak spontan. Yang ketiga, jika delta G bernilai 0 dan energi potensial sel bernilai 0, maka reaksi sel akan berjalan setimbang atau reaksi sel dalam keadaan kesetimbangan. Untuk reaksi kimia apapun, reaksi energi Gibbs dapat ditulis delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q yang ditujukan pada persamaan 17.25, di mana nilai Q adalah hasil bagi aktivitas yang tepat. Aktivitas yang dimaksud yaitu berupa konsentrasi dan tekanan. Substitusi antara persamaan 17.24 dengan persamaan 17.25 yaitu min N dikali F dikali energi potensial sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Jadi, potensial standar sel dapat ditentukan oleh min N dikali F dikali energi potensial sel standar sama dengan delta G0 yang ditujukan pada persamaan 17.26. Dijelaskan pula nilai delta G0 yang dibagi oleh min NF, yaitu yang ditujukan pada persamaan 17.27A, 17.27B, dan 17.27C, di mana
Pada persamaan 17.27C diukur dalam keadaan suhu 25 derajat Celcius. Persamaan 17.27 adalah berbagai bentuk persamaan Nernst untuk sel. Persamaan Nernst menghubungkan potensial sel dengan nilai standar dan aktivitas spesies yang mengambil bagian dalam reaksi sel. Jika kita mengetahui nilai-nilai energi potensial sel standar dan aktivitasnya, maka kita dapat menghitung potensial selnya. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.